kamu ngapain konten, kamu ngapain bikin karya gitu kan, emang karya kamu bisa menghasilkan. Ya kalau aku kebetulan prosesnya kan nggak langsung gitu kan, aku butuh, mungkin aku berkarya sekitar ya 12-13 tahun, tapi baru bisa menghasilkan uang atau bisa hidup itu baru 3 tahun ke belakang. Jangan pikirin kata orang, ya kan, ya mereka hidupnya aja belum bener, ngapain ngurusin kita. Assalamualaikum. Kira warungnya, warung sing tak gawe saka keringetku karo tetesan eluhku wis buka dina iki. Assalamualaikum. Iki wis komplit kabeh wis tak cepake. Assalamualaikum. Iki kok ora nyauri to adikku iki. Assalamualaikum. Kau ora krungi kuping ngungkit. Waalaikumsalam Mas. Ya Allah. Oh ya kok kudu tak banting pintu iki enggak aku to ya. Nek disauri assalamualaikum ndak disauri. Kupingmu apa diganti sikil to wong ora krungu ngono. Iki Kan wis tak jawab waalaikumsalam. Iki lho kayak seru iki lho. Lah kowe iki lagi nonton apa? Stalking mantanmu sing wis bahagia karo wong liya. Alah. Angkat jeron ngono lho. Ora, iki aku soalnya kuwi lho. Kayune ngono kuwi mau jebat. Iki meh tak tambal. Tak tambal nganggo catku sing ora tau mbok rit kuwi ra iso tak tambal nganggo kayu wae. Alah. Kowe iki bareng stalking apa to, Jan? Hah? Stalking apa? Ora iki lho ndelok konten-konten iki lho lucu tenan kok saiki kok. Konten ngono kuwi apa ya payu? Saiki konten iki akeh Mas. Heeh. Zaman saiki kuwi golek duit 10 juta, 20 juta, 1 sak miliar lho lah HP iki iso. Kok iso? Kok ngendi ngono kuwi? Sing nyatai dodol warung kaya ngene iki lho. Kena dibuka wis tak toto kabeh. Kowe iki ya dadi pegawe iki kudune ya ngerti. Oh. Ngono kuwi nek enek pelanggan kuwi dolanan HP ngono kuwi piye? Loh ora apa-apa, aku kan yang golek duit lho HP saiki. Golek duit iki kerja. Loh aku ya karo kerja lho iki lho mbek jaga warung ya to. Tenan Mas. Sopo Mas? Sopo? Aku pokoknya Mas. Hah? Aku pokoknya. Monggo sik kae malah tak kancing iki piye to? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Halo, kabar? Monggo, Kabar? Wah, ya, Mas. Asik sekali ini warungnya. Halo Mas. Saya Willy. Nggih. Iya. Wah, mantap. Wah, nggih niki pelanggan pertama Mas jenengan niku warung Oh, ya? kula niki nggih. Pun Bener? 7 tahun ning mboten tau dituku, tapi diece kancane dhewe. Maaf Mas, pertama saya kurang ngerti bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oh iya, aku juga gede di Kemang sih juga. Dari Jakarta ya. Iya, kita di Jakarta udah lama sih sebenarnya Jawa. Jaksel ya. Kak? Jaksel, iya. Say no party? Sino? Ya, Mas mau pesen apa monggo? Ini kan kebetulan wedangan mampir ngombe ini baru buka Mas. Oke. Ini promo buy one get 1000. Buy one get 1000. Beli satu dapat 1000. Oh iya. Semua bisa diborong. Uang ya. Dapat 1000. Iya. Oke. Kebetulan juga. Monggo Mas, mau pesen apa di sini? Oh. Menu-menu kita itu memang beneran sambil budaya Indonesia Rempah-rempah. Oh. Kita selalu jaga. Kan Mantap, kebanyakan di mantap. sana kan kopi shop toh Mas. Oke. Nah, di sini Thomas ada ini. Depot jamu mampir Ngombe. Nek mampir nyanyi karaoke. Mas. Wah.
Kayak anak-anak kopi shop Jaksel. Iya. Aku ora tau nyanyi karaoke. Ra kuat berel sih. Mbak Dinda niki dicepake monggo, Mas. Asmane sinten, Mas? Jakarta. Oh iya, Asmane. Salah lagi. Asma kuwi nek ada bekan menggah-menggah. Oh, Asma beda ya. Namanya siapa Mas? Dari mana? Saya Willy. Oh, Willy. Willy, betul. Namanya emang ke barat-baratan gitu ya, Mas? Bapak saya namanya Winarko, ibu saya namanya Lisa. Oh, iya. Jadiin satu jadinya Willy. Oh. Gitu. Tapi kok Mas, Ya. kok aku tahu roh Mas iki ya Mas? Kadang lewat ning nek jaman saiki jenenge FYP. Wes kowe ngisi-ngisine aku gur sosmed. Gawe wedang iki lho. Kowe Mas. gur HP terus HP-mu iPhone cicilan iki lho. Wah. Wes Mau bayarin itu aku. Dek iki pesen apa? Iki lho, Mas iki jenenge Mas Willy Winarko. Oh, Willy Winarko, makanan khas Kota Semarang. Wah. Winarko Bapak. Betul. Iya, Winarko Bapak bukan ya? Oh, dia siapa? Mas Willy Winarko, betul tidak? Betul. Iya, sosok kenal. Sopo? Betul tidak Mas? Betul. benar, Willy. Oh, ini artis Mas, konten Artis lah, Mas. Kagak. Jenengan kerja teng YouTube nih, Mas. YouTube. Aku ngerti YouTube. Kerja di YouTube ya, Mas? Oh enggak. Kalau artis kan biasanya kerja di sosmed. Betul. Oh. Mas, sambil ngobrol, saya buatkan yang spesial dari sini. Apa tuh? Betul. Yang enak apa tuh? Oh. Direkomendasikan, Mbak. Iya, Mbak. Betul. Nih, Ada kunyit. wedang secang. Wedang namanya. secang, boleh. Sambil ngobrol, sambil saya buatkan. Siap. Terima kasih. Mas, Kalau munculin nih, Mas. Apa, Mas? Monggo. Mas, Aduh. tadi konten kreator beneran, Mas. Betul. Artis. Bukan artis. Ya bikin konten aja kita. Bikin konten. Suka bikin konten di sosial media. Mas iki terkenal tau Mbak? Heeh. Musa aku ngurami kompor iki lho. Aku ora trimo ngurupke apa? Ngurupke masa depanmu ya iso. Yo, aku ki adimu lho mah mbok gasrak sisan ki piye to? Ora. Aku ki apa-apa mosok gur bribik terus kere aku. Oh, pantes raine abang ngono Mas. Soalnya raiku abang udutku sukun soalnya. Iki wis enek genine garet. Aku iki ning mapur bane tanganku Lah dhewe. yo. Lah. Nah, Aman. Wong gon ngurupke kompor cawe dok saiki wis ra iso. Jane ngurupke kompor dikonake nggo adus. Lah. Tepuk tangan untuk Mas Willy Winarko. Banyak juga ya. Luar biasa ya, warung kita ini kedatangan seorang artis ya. Oh, aku sempat lihat masih nge-rap juga toh. Heeh to. Sing sama- Karo Crash Adam. Ya, betul. aku lihat kontennya sempat fituri ngajak masyarakat nge-rap itu juga Ya, betul. Di TikTok kan? Ada di TikTok. Alhamdulillah tuh. Oke, Mas. Ini kalau Mas Willy Winarko datang ke Mm-mm. tempat warung kita ini jujur saya bahagia, Mas ya. Thank you banget loh Mas sudah mampir loh Mas. Makasih banyak. Tadi Iya kesini kan? naik apa Mas? Tadi naik bis turun di Terminal Bawen itu. Oh, terminal bawah. Heeh. Nggak kesesat ya? Enggak tersesat. Oke. Karena warung kita termasuk warung hidden. Hidden G. Iya, warung yang digol-golke Gen Z hari ini. Mantap. Kan kalau sekarang bikin warung yang penting kan sing penting kelihatan hidden gem. Oh. Itu pasti disambangi. Oh, bentar. Hidden Gem. Oh, hidden Wah. gem. Kleru cangkemmu kita ini udah diuduti cangkemmu. Tak udut sukun sih. Mas kula ngeses nggih. Ayo silakan. Mari. Wah, tuh kayaknya enak tuh. Enak Mas. Oh, Ditunggu ya hangat, Mas. Ora dhek masak sop asline. Ngene. Iya. Maaf Mas, ini adek saya namanya Vinda. Oh, oke. Dia kan dia baru Gen Z yang ingin merambah ke dunia kerja. Iya. Karena dia jadi barista gagal, Mas. Karena nggak ada tato kecil-kecil. Tato ora perlu ning kene, Nah. jero wis keloro-loro. Oh, ini coba Ojo to. Beda. Mas Willy, ini kalau kita ngomongin tentang
Mas Willy nih, karena kan juga aku lihatnya sering di TikTok juga ya Mas ya. Amin, iya betul. Sering banget FYP. Wih, Bener ora cakep FYP. Hah? Inggris tuh cek salah meneh to Mas. keren. Mantap. Sering FYP di tempat TikTokku ya. Amin, Itu amin. sebenarnya kalau kita ngomongin konten ya, Ah, berarti Mas kan sering konten juga. ah. Itu emang bisa Mas hidup dari konten. Menurut aku sih bisa ya, hidup dari konten jatuhnya. Kalau kaya dari konten saya nggak tahu. Iya kan? Beda ya. Kalau kaya kan bisa jadi beda-beda. Nah, orang kaya. betul. Nek sugihmu apa coba nek sugih? Karena kan beda-beda nih kalau hidup dari konten bisa, tapi kaya dari konten belum tentu. Tapi sebenarnya kekayaan seseorang itu kan nggak cuma berupa duit ya Mas. Itu Bener, betul. ceritanya seorang Willy Winarko hari ini gimana Mas? Kok bisa dari konten itu bisa hidup? Karena kan Iya. kalau nggak salah kayaknya duwe buku atau Mas iki. E-book jeneng. E-book, iya betul. Buku itu tapi internet ya. Di internet, betul. Kalau aku sebenarnya awalnya tuh dari musik. Oh, musik Iya, dulu ya? malah dari musik dulu. Aku Iya. kan suka musik rap, suka musik hip hop gitu. Kalau Fangkot suka nggak Mas? Mantap, mantap itu the Dangdut best. juga tapi juga ya? Dangdut. Tapi kalau genre dari Mas Iya. Willy lebih ke Aku lebih ke rap, hip hop ya. Oke. Mungkin awalnya karena nulis puisi kan. Dulu tuh bahasa Indonesia kan kita disuruh nulis puisi kan. Nah, akhirnya juga sekarang nulis buku karena bisa bikin konten dari situ. Ya sharing-sharing aja. Oke, Tuh. oke. Berarti kalau mamanya dari buku itu sebelumnya nge-rap. Nah, dari caranya tuh gimana sih Mas kalau kita biar bisa hidup dari konten selain mungkin banyak teman-teman di luar sana tuh masih bingung kayak Iya. dia mau ngambil jalur kehidupan tuh apa? Betul. Karena kalau Mas Willy kan udah tahu nih, aku suka nge-rap. Iya, iya Nah, betul. gimana sih Mas biar dia tuh kepikiran bikin konten yang seperti apa gitu? Iya. Mungkin kalau aku ngelihatnya yang penting harus tahu dulu apa yang kita suka. Oh, Iya kan? oke. Awal dari suka. Misalnya kita jualan jamu, ya kenapa nggak bikin konten tentang jamu gitu kan? Oke, Atau kalau oke. kita suka main bola, ya Iya. kenapa nggak bikin tentang main bola? Oh. Tapi mungkin kalau Berarti apa berasal dari apa yang dia suka? apa yang gitu kita ya? suka, ya kalau aku kebetulan prosesnya kan nggak langsung gitu kan. Aku butuh, mungkin aku berkarya sekitar ya 12-13 tahun, Oke. tapi baru bisa menghasilkan uang atau bisa hidup itu baru 3 tahun ke belakang. Gitu. Jadi ya, Mas. terima kasih. Tunjuk matur suwun nggih, Mbak Vinda nggih. Makasih. Lagi king kok. Hati-hati panas ya Mas ya. Bersatu dalam semangat, semangat king size, cita rasa nikmat king size. Pilihan nikmat, sukun king size new. Aku boleh nanya enggak? Boleh dong. Boleh Kan nanya sama Mas jadi- Willy. Mas Willy tuh dulu mulai berkarirnya tuh bagaimana sih Mas? Iya, dulu. Dari apa dulu? Kalau dulu tuh aku kan pas SMA itu sempat baca puisi pas ini bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Itu ditupukin satu kelas, bahkan disuruh naik lagi, baca Iya. puisi lagi gitu. Dari situ kita senang kan. Wah, coba deh gitu. Nah, ini ada musik rap yang ibaratnya nggak jauh-jauh sama puisi ya kan. Oh iya. Jatuhnya kan kita nulis juga sama-sama. Betul. Cuman yang satu ada musiknya, yang satu enggak. Ya. Nah, akhirnya ya udahlah kita coba lagi dan akhirnya saya suka sama beberapa lagu-lagunya. Ya bikinlah musik. Tahun 2011 album pertama keluar. Itu sekitar 12 tahun lalu. Tapi 12 tahun lalu. lumayan. Willy Winarko ya. Berarti Zaman langsung dulu. album dulu apa single itu Mas untuk pembuatannya? Itu udah bikin album langsung gitu. Kita ketemu sama NSG, produserku pada saat ini juga. NSG, iya ada lagunya tahu. Iya, nah di situ aku ngobrol sama dia, ayo bikin album, bikin Iya. musik gitu kan. Tapi di situ pendengarnya masih belum banyak, masih belum bisa hidup dari musiknya itu sendiri. Jadi akhirnya ya kita lulus kuliah, ya kita ya harus ngantor, harus cari kerja, Iya. siaran di radio. Pokoknya ya kita harus nyari sampingan biar nih musik bisa tetap hidup Iya. gitu. Dan akhirnya kenapa sampai sekarang aku selalu bilang, oke, kalau misalnya memang mau jadi konten kreator kayak atau mau jadi musisi, ada di dunia kreatif, Betul. menurut aku sih emang mimpinya tinggi tapi harus realistis juga gitu. Pada akhirnya oh ya udah ya. Mungkin kita harus ngantor dulu sambilan ya kan. Mungkin kita harus kerja dulu sambilan kita bisa membangun mau itu personal branding, musiknya atau apapun itulah gitu. Yang penting biar kita bisa
yang penting nomor 1 bisa makan, yang nomor 2 baru kita kreatif gitu. Oke. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Karena kan ya kita nggak bisa memungkiri ya Mas, kayak semisal aku jual wedangan kayak gini ya. Aku juga masih kerja kantoran Mas. Oh. Ya, jadi sebenarnya side business aja. Side business. Saya biasa Mas, utamanya nganggur sih. Waduh. Karo ngerti bondone wong tua. Ngerti bondone wong tua ki apa jelasno Mas? Ngerti bondone wong tua. Ya aku bingung ya. Ngerti iki Pokoknya tuh menghabiskan harta orang tua. Mantap. Itu terbaik. Anak jaksel dia, anak jaksel. Jadi punya bisnis biar kelihatan keren aja sih. Oh, siap. Siap. Owner wedangan. Wih. Kita minum ya. Moga. Silakan. Oke, Mas, ini kalau kita tadi kan awal karir sebagai rapper, tapi masih bisa dihidupi dengan dia bekerja kan. Tapi Mas, kalau zaman sekarang kan banyak banget sosial media kayak di TikTok, di Instagram tuh. Iya. Kita tuh sebenarnya viral doang tuh cukup nggak sih? Semisal kan konten aku nih viral, banyak pas bikin jahe terus tak kasih jedak-jeduk cita-citata. Itu viral tuh Mas. Apakah itu cukup gitu? Iya. Apa kita cuma viral doang cukup? Apa harus ada treatment lain Mas? Gedein nama dulu mungkin. Iya, Iya. Kalau viral tuh gimana caranya biar dari viral itu bisa jadi duit? Sebenarnya mikirnya itu aja. Atau bisa kita kita bisa menghasilkan lah dari keviralan tersebut. Kalau aku selalu mikir bahwa viral itu cuman ibaratnya langkah pertamanya. Oke. Langkah pertamanya itu adalah dikenal. Langkah pertamanya adalah banyak orang yang suka sama kita, tapi pada saat yang sama kita harus tahu bahwa karyanya apa dulu nih. Apakah nilai-nilai kita, konten kita itu bermanfaat nggak untuk penonton kita? Dan biasanya kalau ada manfaatnya, misalnya nonton sebuah podcast ketawa. Nah, itu kan manfaat tuh, ya kan? Atau dia nonton podcast, abis itu dia mendapatkan pelajaran, mendapatkan value. Nah, di situ nanti kita akan bisa makin lama tuh orang makin suka sama kita gara-gara itu. Dan menurut aku dari situ tuh apa sih yang mau kita kasih ke penonton kita? Apakah itu mau bikin ketawa, mau ngasih tahu, cintakah gitu ya? Betul, seperti itu. Kamu kan katanya tadi sering lihat sosmed, Ovin. Kamu kalau terlihat dari Mas Billy tadi, kamu ngambil kontenmu di sosmed itu apa? Kayak apa toh bal-bal Iklan kuwi jenenge. Aku wedi ku Lelet. Telolet. telolet ya. Aku wedi ku nek bal-bal nenggelake dhewe lho. Bubar warungnya to, Mas. Banget. Masih untuk duit. Masih untuk Nah, duit. iki mau lho kontenmu ning sosmed ya bakal Mas Billy kan dia mencintai dari bahasa Indonesia, terus penulis ya Mas. Menulis. Nah, kamu tuh apa Genzi? Loh, nah makanya mumpung ono artis aku mending konsultasi ya. Konsultasi ya. Durung kena inspirasi ya. Oh iya. Mas, aku mau nanya nih. Kira-kira tuh gimana sih biar kita bikin tema yang pas buat kita buat ngonten agar nanti bisa naik gitu atau entah viral atau namanya entah jadi lebih gede jadi dikenal banyak orang, itu gimana nentuinnya tema? Kalau aku selalu ngelihatnya adalah apa yang kita suka, apa yang kita lakukan itu harus dikombinasikan sama apa yang lagi disukai sama orang-orang di luar sana. Oh, berarti kita harus melihat komentar orang lain juga ya? Ditentuin dulu bahwa kan namanya juga sosial media kan. Nomor satunya sosial. Jadi pastinya kita harus di situ harus berkomentar, di situ harus ngobrol, di situ harus berinteraksi jatuhnya. Nah, di situ jadi harus tahu kita tuh sukanya apa sih? Orang sukanya apa sih? Kita cari tengahnya. Nah, jalan tengah ini nih yang akan membuat kita jadi ibaratnya kalau misalnya sekarang kayak tadi kan bikinnya jamu, tapi dijedak-jedukin cita-citata jeder. Nah, itu kan ada dua hal yang kayak kita sama yang disukai sama orang jadiin satu. Gitu ya. Oh, jadi kayak kolaborasi gitu ya. Berarti yang tak lakuin itu sebenarnya udah cukup ya. Jadi kayak bikin wedang tapi terus tak bikin JJ gitu kan. Aku biasanya pakai template CapCut itu loh, Mas. Mantap. Nah, itu sebenarnya udah salah satu contoh untuk bikin konten yang bener ya. Jadi itu udah awal, betul. Lihat marketnya apa. Lihat marketnya. Tapi kalau ngomongin lingkungan nih Mas, kadang aku tuh suka capek. Capeknya tuh kayak tiap hari tuh
Dijak ngopi terus. Mau bikin konten itu kayak kesusahan, Mas. Lah paling mentok konten ya live IG ya toh. Live IG terus baru digol-golke mana gif-nya Kak. Wah. Pausnya Kak. Caplok dasmu nggo paus. Caplok dasmu itu makan kepala itu. Nah, itu gimana Mas? Cara menentukan gimana kalau circle kita itu tidak mendukung kita untuk bikin konten? Iya. Kayak ngapain konten ki lho raimu kayak Teguh Ancoro. Teguh Ancoro iki. Iya. Kowe iki ra patut konten, patutmu ngarit. Nah, Iya. kamu nggak pantas konten, pantasmu ngarit iki basa Indonesiane apa? Nyawah ini loh. Nyawah. Cari makan buat ternak gitu. Gimana Iya. itu cara menghadapi orang-orang yang sudah mendiskreditkan kita? Mendiskredit ki opo? Deskreditin ae dhewe Kredit malah nyicil. gede. Aduh, ya nggak jauh-jauh lah. Kita juga kalau aku zaman dulu pas bilang, oke kita mau jadi bukan konten kreator dulu kan mau jadi musisi. Aku banyak ngomong, Iya. mau makan apa jadi musisi? Iya kan, pada ngomong kayak begitu. Jadi ya nomor satu ya kita harus bebel aja. Kita emang harus muka tebel aja dan kita harus ya gas terus walaupun di seperti itu. Iya. Kalau ngomongin circle, kalau ngomongin tentang teman-teman, memang kita harus cari teman-teman yang tepat. Iya. Biasanya seringkali, oke kita bisa nih barengan sama konten kreator juga, atau mungkin sama teman-teman kreatif gitu. Tapi pas ngumpul malah ngomongin orang. Rasa kayak lain dewe kan. Aku apa wae lah. Iya ta. Iya kan? Ya atau enggak pas lagi ngumpul malah cuma nongkrong-nongkrong aja gitu. Atau mungkin pada saat kita rame nih, iya kan? Malah teman-teman kita malah nggak suka, ya kan? Jadi memang circle atau teman-teman kita itu memang sangat penting. Jadi gimana caranya bisa mencarinya? Ya mau tidak mau ya harus dicoba aja gitu kan. Oke sama teman saat A, B, C, D. Pokoknya kalau menurut aku sih circle pertemanan, pergaulan bukan berarti harus harus jago atau mungkin harus luar biasa gitu ya bikin kontennya, tapi lebih kayak yang penting sama-sama mau belajar. Sama-sama belajar. Itu Jadi nomor orang-orang satu. yang menyepelekan kita diemin aja lah. Diemin aja Yang lah. penting kita muka tebel aja dulu ya. Iya. Itu ya, Dek ya. Orang. Mantul. Apa? Takono apa nek Oh. lho iki seneng aku. Anu Mas, ini kalau misalnya aku udah ngonten nih, Iya. tapi tuh insight-nya tuh kecil, kayak yang misalnya viewersnya kecil atau pendapatannya kecil gitu, biar bisa naik tuh solusinya gimana? Nah, kalau itu aku punya sistem namanya trial and error, ya kan? Jadi kita harus nyobain. Terus kalau misalnya masih kecil, ya kita nanti bakal lihat lagi, oke, gimana caranya bikin konten ini biar jadi lebih menarik, gimana caranya biar lebih banyak penontonnya gitu ya. Jadi mungkin bikin dulu yang banyak, mungkin 10, 20 video. Jumlahnya ya? Jumlahnya. Jadi kenapa harus banyak? Karena kan kita harus membiasakan diri. Ada di depan kamera, membiasakan diri. Pakai TikToknya, pakai Instagramnya, pakai YouTube-nya gitu. Jadi harus banyak dulu. Yang pertama tuh memang kuantitas video tuh harus banyak. Baru yang kedua adalah trial and error. Jadi kita coba, oke ini kurang nih, ini kurang banyak nih penontonnya. Kenapa ya? Apakah itu gara-gara obrolannya kurang menarik? Benar. Apakah itu karena saya kurang ganteng? Apakah Nek kurang gantengnya kayak kesambar bledek. Tidak apa-apa. Tidak ganteng yang penting pakai Salomon. Salomon drifting. mantul. Nggak kuat beli yang baru. Iya. Belinya yang second aja kan gitu. toh, Iya biasanya. betul. Ya, Iya. Oke, Mas, kalau tadi Mas Willy sempat nyinggung 13 tahun berkarya. Tadi album Amin. pertama di tahun 2011 waktu itu. 2011. Itu baru Iya. saya masuk TNI sih, Mas dulu. Wah, keren. TNI udah Masuk masuk. abri bagian di keprok sirahku. Wah. Enggak, maksudku selama itu Mas Willy hingga hari ini bisa terhidupi oleh konten itu, konten. Mas. Apa kunci dari seorang Willy Winarko bisa sustain ya sampai Iya. 13 tahun tuh Iya. apa, Mas?
Dan hingga pada akhirnya di TikTok juga bikin kata-kata loh, Dik. Ya, tuh. Amin, amin. Kata-kata amin. kehidupan. Iya. Coba Mas kasih kata-kata, Mas. Kata-kata. Aku haus. Wah. Haus kata-kata untuk status WA. Yo, Wah, 1, gila. 2, 3. Kata-kata hari ini Mas Willy Winarko. Oke. Jangan pikirin kata orang. Ya kan? Ya mereka hidupnya aja belum bener, ngapain ngurusin kita? Ya kan? Iya, apa ngurusi wong awake dhewe uripe rung bener ya ta? Aduh. Oke, berarti Iya. untuk 13 tahun itu gimana Mas? Konsistennya itu gimana tadi Mas? Kalau 13 tahun itu, ya itu tadi. Kalau aku selalu ngelihat selama aku berkarir adalah teman-teman itu di tengah jalan kehabisan bensinnya. Mereka kehabisan kemauan untuk membuat konten, berkarya dan sebagainya. Jadi yang nomor satu memang ya kita harus sayang dulu sama karya kita, gitu kan. Apakah itu musik, apakah itu konten, apakah itu bikin video dan sebagainya. Kita harus sayang dulu sama apa yang kita lakukan. Apa yang kita lahirkan dari tangan kita ini ya Mas? Itu dia. Dan yang kedua kalau menurut aku adalah itu lagi, banyak yang nggak bisa konten karena kekurangan dana. Bersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat, sukun king size new. Itu kan. Jadi ibaratnya mereka mati duluan kemauan kontennya karena harus kerja, harus ngantor, harus ya melakukan hal-hal lain untuk bisa hidup, ya kan. Nah makanya kalau aku adalah gimana kalau konten tuh harus nyantai. Iya. Jadi jangan dibawa pusing, Benar, jangan ya? dibawa kayak wah kita harus viral, kita harus bisa mendapatkan uang banyak. Enggak. Yang penting adalah ya udah ya kita kerja sambilan, ya kan? Benar. Belajar. Iya. Nah, sambilan itu makanya 10 tahun aku nggak menghasilkan apa-apa dari konten, dari musik. Ya 10 tahun Mas ya? sangat sedikit. Nah, sangat sedikit. Dan ya udah ya kita harus ngantor, kita harus kerja. Ya disitulah. Jadi kalau kunci sukses aku ya, ini cuma aku doang. Itu adalah punya banyak sampingan. Itu aja. sampingan. Yang penting sampingan-sampingan ini bisa menghidupi saya. Nanti suatu saat saya bisa sampingan-sampingan saya bisa menghidupi seni saya, bisa menghidupi karya saya. Nah, nanti suatu saat karya saya bisa menghidupi saya gitu. Luar biasa ya. Keren banget Mas. Ya, karena memang strugglingnya orang tuh hari ini tuh beda-beda gitu. Betul. Karena dia harus menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana cara nasi itu biar bisa diinget neng rice cooker ya tadi. Biar bisa istilahnya tuh hidup aja susah. Hingga pada akhirnya konten itu mau nggak mau harus bisa menghidupi dirinya sendiri dan hobinya dia ya. Betul. Luar biasa. Lihatnya hobi aja. Kalau misalnya ngomong ya mungkin ya mikirnya adalah itu seperti hobi, tapi hobi yang mungkin nanti suatu saat bisa menghasilkan buat kita. Gitu. Oke. Mas, kalau ngomongin nih konten kreator Indonesia sama luar negeri nih Mas. Karena kan kemarin aku terakhir tuh lihat sebenarnya secara perbedaan dia effortnya itu Mas. Bedanya apa sih Mas? Karena kan kita juga ngomongin tentang konten kreator luar tuh kayak di sana tuh mamanya dia outfit penebang pohon memakai Carhartt. Ya, tapi kalau di Indonesia kan memakai Carhartt tapi nongkrong di kopi shop. Nah, itu nanti ujung-ujungnya OOTD ngono kan lho, Dik. Nek kamerane disalahke ngene iki gitu. Kamerane disalahke ngene iki terus berarti outfit Yang diliatin outfitnya, Mas. Sedangkan di Indonesia tuh apa sih yang membedakan hingga pada akhirnya Indonesia tuh kayak telat gitu. Misalnya dia lagi apa ya istilahnya tidak kembali pada fitrahnya apa ya buat mencangkem tuh. Kalau menurut aku sih malah konten kreator Indonesia bagus-bagus ya. Maksudnya kita punya cara kita sendiri. Kita suka jedak-jeduk. Kita suka pangkot. Kita suka dangdut gitu kan. Itu kan Indonesia banget. Bahkan kayak lagu-lagu TikTok Indonesia yang
jedak-jeduk itu pada dipakai tuh sama orang-orang di Amerika, Ya, di Malaysia. Kayak klub bola itu ya. Iya nggak? Kayak Juventus pakai jedak-jeduk apa Iya. itu enggak itu? Lagunya suka Indonesia. Nah, ya lagunya suka Indonesia. Ya. Itu karena iya. menurut aku kan ya kita kan Indonesia kaya akan alamnya, ya kan ada sawit, batu bara, padi, benar nggak? Tapi Dan kita juga bocil kematian. Bang Windah. Ya kan biasa ya, bocil. Oh, kamu bocil kematian? Jangan. Nek kamu bocilku yang tak sayang. Kamu Terakhir sing tak sayang situ deh. Terakhir tak sayang. Oh, jodoh. Berarti oke, berarti dari banyak aset sebenarnya dari Indonesia ya. betul. Tapi mungkin yang kita lupa adalah ya kita juga bisa mengekspor musik kita, kita bisa mengekspor jamu kita. Ini kan Bener. budaya, nih kan jatuhnya. Ini kan budaya. Ya Kak, mau cek ranjang kuning beriki. Ranjang kuning sakit. etalase satu. Etalase satu. Enak banget. Ya nggak apa-apa kalau kita mendengarkan lagu rap kayak aku. Lagu rap, lagu hip hop itu kan budaya luar ya jatuhnya. Tapi aku menggunakan bahasa Indonesia. Bener. Nah, itu dijadiin satu gitu. Jadi kita kolaborasikan. Aku suka lagu musing sama kota itu loh Mas. Amin, amin. Ya, terima kasih. Beraksi. Hey! Yang ada di sana, yang ada di sini, ayo kita ngelsi. Beda. Waduh. Ya, itu keren banget Mas. Yang sama kotak tuh trik itu official featuring atau Mas Willy kreatif dulu, maksudnya kayak iseng cover terus direspon atau gimana itu ceritanya? Wah, Mas? itu doa sih itu. Jadi tahun 2012 aku sempet cover lagu Cover kotak. Beraksi, kita Iya. bikin jadi hip hop, kita bikin jadi rap, ya kan? Tapi tanpa izin kotak dulu ya, iseng Nggak aja ada, dulu ya? nggak ada iseng. Ini Ah. bajakan lah jatuhnya. Iya. Nah, terus 2022 aku sempat ditawarkan, wah nih ada lagu kotak, mau nggak nih dibikin menjadi anak muda gitu, Iya. jadi lebih ya Gen Z lah gitu jatuhnya. kayak lirik-liriknya kan lebih relate ya kayaknya ya. Relate, ya. Terus akhirnya oh ya udah mereka kotak itu punya sebuah program namanya kolaborasi. Jadi Beraksi. nah, Kalau saya pola berak doang. oh aduh. Aksinya hilang gitu saya. Soalnya mangan madang sing Mas. Oh. Mangan madang sing ya. Beneran Mas? Madang sing. bingung nih. Mangan madang loh. Podo. Madangi sing turu. Oh, berarti gundet cakep. Iya. Berarti itu, berarti Iya. kolaborasi Iya, dari kok. brand atau memang itu? Jadi itu dari kotak sendiri. Iya. Jadi lagu Beraksi ini kan memang udah legend lah. Ya, banyak yang udah suka, banyak yang mendengarkan. Nah, Bener. gimana caranya biar sekarang makin didengerin lagi sama generasi baru. Nah, ya udah, jadi kolaborasi lah tuh sama banyak musisi-musisi seperti Iya. aku. Ada Lomba Sihir waktu itu. Lomba Sihir. Dan- Baskara ya. Wah, dan sebagainya. Temennya juga Mas, Baskara itu. Kenal. Oh kenal. Kenal. Oh iya. Baskara itu masih makan sego bandeng nggak itu Mas? Iki ada temen takone. Loh kan India, proyeknya Baskara kan banyak banget. Banyak, iya. Oh. Satu orang tapi ada banyak. Iya benar. Mungkin Willy Minarko juga mau bikin gitu juga enggak Mas? Ide? Wah. Mangan bandeng. Orang. Featuring sama saya Mas. Featuring. Mungkin Boleh, yuk. Boleh. Iya. Bingung gini aku bikin. Dihancurin. Iya. Tadi kan Mas Willy kan bilangnya waktu ada musik sama kotak itu dikulik sendiri tuh. Berarti kan mulai aja dulu gitu. Nah aku pernah denger tuh itu dari e-book chapter 10 dari Mas Willy. Nah betul. itu gimana penjelasannya? Wah. Boleh nggak jelasin? Mau Iya. cek buku deh tak? Wah aku ki buku loh. Iya. Sangat perpus ya kamu. Iya benar-benar. Kalau mulai aja dulu tuh maksudnya kadang-kadang tuh ya karena banyak orang yang bilang bahwa wah kamu ngapain konten, kamu ngapain bikin karya gitu kan. Emang karya kamu bisa menghasilkan. Jadi orang kadang-kadang udah down duluan, nggak mau melakukan. Dan pada akhirnya makanya kenapa aku bilang mulai aja dulu karena kalau misalnya nggak dimulai atau nggak dibikin sesuatu, mau itu jelek, mau itu bagus, yang penting dikerjain dulu biar nanti kita semakin lama makin baik. Karena pasti video pertama atau mungkin konten pertama seseorang pasti jelek. Udah pasti 100% udah pasti jelek. Karena kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak mungkin
apa yang kita tahu itu baru segitu doang gitu. Tapi makin lama kita makin ngerti, oh cara ngomong tuh kayak gini, oh di depan kamera tuh seperti ini, cara menggunakan HP kita tuh seperti ini. Nah, makin tahu, kita akhirnya makin bagus lah gitu untuk bisa membuat kontennya. Jadi ya udah dikerjain aja dulu, nanti sambilan belajar. Salah satu hal yang mungkin aku rada nyesel. Karena kalau zaman dulu aku tuh orangnya harus belajar dulu. Wah, ini semuanya ditonton. Tiba-tiba udah 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita cuma nonton orang doang, lihat orang lain. Kebanyakan lihat orang lain. Wah, itu dia. Jadi mendingan ya udah ya sambilan nih. Jadi kita harus sambil. Oke, sambil kita bikin konten, sambil kita bikin karya, kita juga bisa sambil belajar. Ya udah jelek ya nggak apa-apa ya, dihujat juga. Ya udah bagaimana ya, namanya juga. Mulai aja dulu lah, nggak usah memperhatikan berapa megapiksel handphone kamu. Wah, nggak perlu nunggu Apple dulu di tangan kamu gitu ya. Aku punya cerita zaman dulu Nah tuh. itu Mas, Itu HP pertama atau apa sih? Iya, dulu tuh gini. Aku dulu baru beli kamera. Oh, kamera lah. Ini beli kamera ya kan. Mirrorless atau Mirrorless waktu mirrorless itu. langsung. Mirrorless. Waktu itu nyicil. Oh, nyicil, Mas. Nah, kita nyicil nih kan. Udah beli, wah ini kamera gue bakal keren nih, mantep nih. Iya. Terus kita bikin video. Yang nonton ya 23 orang. YouTube gitu, Mas? Iya, di YouTube 30 orang. subscribernya siapa itu? Subscribernya cuman keluarga sendiri. Iya benar. Terus gimana? 23 awalnya. Iya, Itu langsung video klip atau apa dulu itu? Video-video kita ngobrol, kita vlog, kita bikin banyak lah pokoknya gitu. Seru-seruan, bikin Seru-seruan aja. apa aja kita kerjain gitu. Nah, tapi dari situ aku belajar. Oh iya ya, oh ternyata punya kamera doang tuh nggak cukup. Kita harus tahu cara menggunakannya seperti apa. Nah, kebetulan kita ngelihat video orang lain. Kameranya ya ibaratnya cuma pakai HP doang. Terus kalau nggak salah kontennya itu adalah lagi di sawah. Nah, ngambil padi, bawa ke pasar. Oh, kayak video-video China itu ya, Mas ya? Indonesia. Oh, Indonesia. Iya. Oh, iya. Lagi masak kan. Pokoknya kayak gitu. Dan ternyata yang nonton 3 juta orang, 4 juta orang. Padahal kita udah effort beli kamera. Iya kan? Tapi yang rame konten di sawah. Nah, di sawah kameranya cuman pakai HP doang gitu, cuman pakai HP. Terus dan di situ dalam hati Willy dalam hati pada saat itu kayak ngapain gua beli kamera? Iya jatuhnya. Mending uangnya buat Chelsea. Oh enggak, bercanda. Iya. Rusak. Terus itu gimana? Terus dijual enggak kameranya? Nah, tapi ya itu tadi, kita harus tahu dulu, oke konten kita. Jadi yang lebih penting adalah kita tahu kontennya itu apa. Oke, kameranya cuman pakai HP, tapi kontennya bagus. Oh, ini sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman yang merantau di kota, mungkin ada juga yang dari kampung, ya kan? Mereka mau nostalgia atau mungkin kayak merasa kayak lagi di rumah, ya kan, di kampung sendiri. Mereka nonton video itu. Iya, kayak kangen gitu ya. Kangen kan rasanya. Iya, kayak orang-orang zaman sekarang. Nah, Pergi dari kota sendiri, 3 hari baru ke luar negeri, udah kangen Solo nih. Udah kangen kota Salatiga nih. Wah, apa toh? Ya, di situ. Dan aku merasa bahwa oh iya, yang penting adalah apa nih yang mau kita kasih ke penonton kita. Sekali lagi bukan kameranya, bukan apa yang kita punya, mau itu dari buah-buahan, ya kan, HP-nya, mau itu kameranya bagus. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang pengen kita buat, kalau misalnya kita kontennya itu sendiri masih belum tahu, ya udah, ya akan sama aja gitu. Pokoknya modalnya sebenarnya dari apa yang setiap hari kamu lakuin aja ya? itu jatuhnya. Itu belajar tuh, Willy Winarko. Itu awalnya, itu step pertama, ya kan. Baru langkah keduanya adalah, oke, gimana caranya biar dipoles. Nah, baru tuh polesnya itu, apakah itu nanti pakai kamera, apakah nanti dipolesnya dengan bikin skrip atau editing, jedak-jeduk dan sebagainya. Itu jadi ya kalau konten menurut aku itu perjalanan yang cukup panjang. Makanya sekali lagi nggak bisa tuh ya viral sedikit bisa, viral doang gitu. Bisa, tapi kalau misalnya kita mau beneran bayar listrik, bayar cicilan motor, bayar anaknya jalo apa,
Bojone wis muni ada kopi shop lucu nih. Iya. Oke Mas, jadi itu yang hingga pada akhirnya sekarang Willy Minarko tuh lebih mengedepankan value Iya. daripada apa yang harus punya apa dulu nih baru Betul. kita konten, tapi lebih ke apa yang harus kita lakukan untuk membuat konten itu. Iya, Gitu. belajarnya itu ya udah mungkin kita harus scrolling, kita harus tahu cara menggunakannya. Sekali lagi kemarin tuh sempat ada konten viral. Jadi pakai HP kentang tapi ada di Paris atau di luar negeri gitu kan? Oh iya, iya. Filter. Iya. Nggak, maksudnya itu jadi ketika jalan-jalan ke Menara Eiffel, tapi POV-nya pakai HP merek apa gitu. Iya, HP kentang, Nggak ya. yang HP kentang, nggak HP yang buah-buahan gitu. Itu jadi viral juga gitu Iya ya. benar. Nah, ya hal-hal seperti itulah yang mungkin kita Terus harus. komennya kayak ini kayak di Tawangmangu nih gitu ya. ini mah ada di apa namanya di puncak nih kayak gini, puncak Bogor gitu. Iya betul. Dan di situ sebenarnya lucunya. Jadi Iya. ya kita itu sih kemauan belajar kita aja. Kalau misalnya kita mau belajar, kita mau tahu lebih lanjut lagi, menurut aku sih insya Allah bisa lah. Luar biasa. Tips yang luar biasa dari Willy Minarko ya. Amin. Karena relate juga itu ya seperti itu Mas, tapi aku sempat ada kabar loh Dik. Aku tadi apa, kan Mas? habis kayaknya Mas Willy pernah sakit radang otak ya. Itu Iya benar. terus hingga pada akhirnya tabungan Mas Willy katanya terkuras habis, duitnya habis. Itu gimana ceritanya tuh Mas? Mungkin kalau abis sih, iya. Jadi gini, tahun 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya. Kita dapat kerjaan di mana sambil kuliah, sambil kerja, sambil berkarya juga gitu kan. Ibaratnya semuanya digas. Jadi kita mungkin bangun jam 5 pagi, Iya. terus baru pulang jam 3 pagi, habis itu lanjut lagi tuh. Wah, sayang banget ini Mas. Itu relate banget. Iya, iya kan, Saya jatuhnya. mendirikan warung ini kan sampai saya nggak tidur 50 tahun. Waduh. Luar biasa. Lebay ya, naiknya lebay ya. Baik. Terus Pokoknya Mas, itu mau sambil forsir ya kan, terus. diforsir terus. Jadi mau ya sambil kuliah. Masalahnya kalau misalnya kita kalau kerja doang kan aman ya. Ini sambil kuliah, sambil kerja, terus sambil bikin musik Karya dan juga. sebagainya gitu. Jadi ya mungkin ini kali ya, sakit lah jatuhnya, drop. Ya udah deh koma tuh 13 hari waktu itu. Wow. Sempat Iya. koma. Mas. Iya, waktu itu sempat Koma koma. Mas, jadi benar-benar nggak bisa diajak interaksi. Iya nggak bisa interaksi, terus ya udah kita diem aja di rumah sakit. Gara-gara kerja seharian full. Iya itu sih makanya kalau menurut aku istirahat tuh penting ya. Kayak istirahat tuh penting banget. Koma 13 hari ya. Iya, lumayan. Dan aku belajar dari situ adalah, oh iya, memang sih kita harus bekerja keras, tapi kita juga harus balance aja. Kita harus seimbang aja sama istirahatnya. Kita harus apa ya? Ya jangan terlalu ngoyo lah. Kalau aku dulu terlalu ngoyo masalahnya. Kalau kita dan akhirnya ya itu tadi ibaratnya harga rumah sakitnya lebih mahal daripada apa yang kita dapetin kan jadinya gitu. Ya kan staycation kan kita 13 hari itu ya Mending staycation di Eiffel pakai HP kan. dibanding staycation di rumah sakit. Ya kalau bahasa Jawanya ini ora kabeh-kabeh mbok rampungi dino iki. Wah, Ya, itu Jawa nih Mas. oke. Enggak semua harus buat selesaiin hari ini. Ah. Enek sesuk kalau. Amin. Aku suka tuh. Tapi sekarang sepertinya Mas Willy ini lebih sehat ya kan? Iya. Nah itu gimana progres pengen sehat, kelihatan Iya. sehat seperti sekarang itu apakah masih dengan 1000 langkahnya? Wah, Oh, jadi iya, Dit. Olahraga terus tuh, Mas. 2023 tuh. Jadi 2023 Keren tau. kita nyoba 10.000 langkah setiap hari. 10 langkah setiap hari. Betul. Tuh, kayak iklan Rinso gitu. Ora ya. 1 langkah setiap hari. Oh, Itu Yakult deh. Opo toh? Tapi serius 10.000 langkah Iya. sehari. Iya. Itu dihitungin pakai jam Garmin nggak? Wah. Di Iya. sepatunya Nike itu nggak Mas? Wah, Nggak ya? pakai Strava gitu. Strava diposting di status WA. Wih, Nggak ya? sedap. Tapi itu gimana Mas? Iya, sebenarnya itu kita lakukan di awal tahun 2023. Ya
kebetulan kan badan saya cukup besar Oh, ya sama, kan? Mas. Ya sama nih Nah, kan. sampai ada yang parkir di Iya. perut saya ya. Wah. Oh, pos Iya. kan ini. Parkir. Iya. Ya tapi saya merasa kayak wah ini kayaknya udah nggak sehat gitu dan oke gimana caranya ya udah kita coba untuk hidup lebih sehat. Jadi mungkin kita jalan kaki dulu pagi-pagi ya kan, jalan kaki malam-malam, terus makanannya dijaga. Cuman memang kesulitannya adalah makanan Indonesia itu luar biasa ya. Luar Terlalu biasa sedap enak. gitu ya, Kayak kalau nggak pakai sambal tuh kayak kurang Iya. gitu kan. Kalau nggak Betul. digoreng tuh kayaknya aduh gimana gitu Kalau kan. nggak pakai kerupuk, nggak enak. Nah, betul. Kalau nggak ada yang nemenin, saya rapi nak. Tapi sekarang kayaknya aku kalau makan sih lebih suka nonton YouTube sih ya. Apalagi Oke. nonton YouTube-nya Merene Jagong ya. Oh, iya. Apalagi Mas Selagut kan ada Mas. YouTube saya suka banget itu. Sedap. Terus berarti 10.000 langkah ini diawali Willy Winarko untuk hidup sehat. Nah, itu awalnya terus kita coba untuk makan sehat juga. Tapi kalau tahun lalu rada gagal sih makan sehatnya. Kenapa itu? Iya, ya itu tadi sambel, Waduh. ada tempe goreng, mendoan, kayaknya terlalu sulit untuk untuk ditolak gitu ya. Tapi ini tahun 2024 kita coba lagi. Tapi 2023 aku setiap hari 10.000 langkah gitu. Jadi jalan kaki terus, Jalan kaki. aktif terus dan dengan gitu aku merasa lebih sehat sih, lebih enak aja. Dan kayaknya sekarang konten juga lebih balance ya Mas ya. Wah. Karena kan kontennya yang di TikTok juga Mas punya studio juga di rumah atau gimana Mas? Yang biasanya bikin kata-kata tuh. Nah, Ya, iya. itu kan itu ada lightingnya, Wah, terus betul. suara mic-nya so Mic. crispy. Wah, crispy. banget soundnya bisa sangat keras. Itu, Iya. itu bikin studionya di rumah atau di kantor Betul. gitu Mas? Dulu wah, lumayan. Wah, mantanku maling, kecekel. maling. Mantanku kena kecekel. Nyolong Iya. bojone wong soalnya. Ora sido. Kalau dulu tuh aku ini studionya kan ada aku di radio kan dulu ya. Oh, penyiar, Mas. Penyiar, betul. Coba Mas, opening siaran Willy Winarko. Wah, penyiar Mas. Oke. Willy Winarko hari ini masih di Mampir Ngombe Depot Jamu. Apa kabar pemirsa? Makanya suaranya dari tadi itu enak banget itu. Amin, Kita amin. dibacem enak gitu. Jadi lapar kita ya. Jadi lapar ya. Nanti, Lapar ya. nek Aku, wong hah? nek wong wedok saiki iki suarane sebagai apa Jan? Sleep call. Oh iya, temenin aku sleep Temenin, call. ya. Sleep call lebel suaranya Mas. Aduh. Nek suaraku apa? Hah? Suaraku apa? Nek ngan telepon kowe. Kembang kol. Apa tahu. Ini mohon maaf Mas, ini kebetulan warung kita kan belum ada sih Mas ini mentok french fries sama onion ring. Wih. Ada sih Mas menu-menu kita yang modern-modern itu. Oh iya. Kan iya, sekarang iya. gensi-gensi memilih makanan coffee shop daripada makanan orang tuanya. Oh iya 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 iya. iya. Ngopo ta kowe ngentekke wektu dienggo wong liya? Entekno wektu nggo mbokmu kuwi lho sing ora suwe uripe. Ndak gelo uripmu. Pesan itu Mas. Jangan habiskan waktumu untuk orang yang belum tentu jadi jodohmu. Pin jare kowe meh Mantap. ajar nge-rap. Dia nge-rap lho, coba ndak. Coba Mas, Iso aku. itu nge-rap itu ada tutorialnya ndak tahu itu. Ada enggak sih Mas tutorialnya itu? Mas Topik mau belajar. Wah. Kok aku tau nek aku. Lu luwih cocok aku- kowe to. Aku nge-rap, ngerepotin. Iya. Nge-rap tuh cuma yang penting bisa nulis. Nge-rap sama pantun itu mirip-mirip. Iya. Pantun sama puisi nggak jauh-jauh. Oh. ABAB ya. Coba Mas, beri satu lirik dari Willy Winarko yang Willy suka banget lah secara personal. Oke. Secara rapnya mungkin kan ada banyak Iya, kan Mas iya. lagu itu. Sempat featuring sama artis luar negeri juga loh. Amin, Siapa? amin. Brian Adams ya? Oh, crash. Beda. Mentoknya di dino Denny Caknan. Ora, featuring siapa Mas? Artis luar negeri Iya, Jarvin. Oh. sama Crash Adam. Crash waktu itu. Crash Adam. Iya, Oh. betul. Aku ada satu lirik yang aku suka. Oh, lirik dulu, Iya. lirik dulu. Langsung. Iya. Ini ya. Lucu juga lihat orang-orang siap miskin tuh kelihatan kaya. Lihat orang-orang siap miskin demi gengsi dan gaya. Bela gengsi, kantong emergency. Yo, Cari money,
pay later ke Besti. Iya. Itu yang bikin nama kotak ya? Iya betul. Apa dong? Iya. Nah ini kalau ngomongin tentang Crash Adam sama Kotak. Ya. Jadi kenapa kita featuring sama Crash Adam? Terus aku juga menyanyikan bait itu pada saat bareng sama Crash Adams. Itu biar apa? Biar mempromosikan lagu yang barengan sama Kotak Beraksi gitu. Gitu. Jadi biar banyak aspek dijadiin satu lah. Jadiin Artis satu. luar negerinya dapat, bandnya juga dapat. Betul. Dan pada saat aku bikin lirik itu, ya kita mengingat masa-masa kita muda aja gitu kan ya, dimana kayak oh iya ya kayaknya gaya tuh nomor 1, bayar utang nomor 2. Iya, gaya nomor 1. Bener lah, tapi iya. iya. Kalau bayar untuk pembisnis pasti harus utang lah, Mas. Oh iya betul. Ya, kalau kita pegawai gini kan utang mikir ya, Mas. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal bayar utang nih, kan jadi konten kreator sekarang juga bisa menghasilkan kan, Mas? Iya betul. Nah, apa sih kunci inti biar kita tuh sebagai konten kreator gitu, biar bisa menghasilkan tuh kunci Oke. intinya tuh apa? Kalau versi aku aja ya, yang versi aku adalah coba cari konten yang paling mudah dilakukan, paling murah dieksekusi, dan paling mudah, paling murah, tapi bisa disukai sama banyak orang. Kalau menurut aku gitu. Impact-nya lebih besar. Impact-nya lebih besar. Karena kalau misalnya kita cuman kalau kita mencoba gitu ya untuk mengeluarkan duit di awal, kayak dulu aku beli kamera dulu, beli equipment dulu, itu pasti akan ya udah mandek di situ, duitnya di awal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ibaratnya punya konsep konten yang murah, kalau kita punya konsep konten yang mudah untuk dilakukan, nanti kita bisa melakukan itu secara konsisten tanpa harus kesulitan. Zaman dulu aku pernah bikin sebuah konten. Ini konten luar biasa, alhamdulillah. Jadi bahan tesis orang-orang di Eropa tentang Indonesia. Wow. Jadi yang namanya The Wrap Up Indonesia. Iya. Ya kan, kita membuat berita sama rap dijadiin satu. Ya kan. Nah, salah satunya adalah untuk 17-an kita bikin tentang proklamator Indonesia. Itu ada Bung Hatta, ada Soekarno gitu kan. Nah, pada saat kita bikin itu sampai jadi tesis di luar negeri. Nah, tapi pembuatan konten tersebut itu mahal, Pak. Iya, itu mahal. Atau mungkin ya bisa sampai dibilang berapa itu, Mas? Ya mungkin jutaan lah. Tapi maksudnya untuk kita yang ya fresh graduate, duit juga nggak banyak gitu kan, itu buat kita mahal gitu kan. Dan waktunya juga cukup panjang untuk dikerjakan gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan itu terus-menerus, akan susah. Ya ibaratnya ya duitnya habis duluan gitu kan. Nah, makanya makin kesini kita harus nyari cara gimana biar bisa bikin sebagus itu, tapi dengan jauh lebih murah. Tapi dengan jauh lebih mudah. Karena kalau misalnya kita yang susah itu, terus kita gas terus, ya susah gitu, tipes gitu kan. Iya, nggak bisa sustain lah, nggak bisa berkelanjutan gitu bikin kontennya. Jadi yang penting kalau menurut aku adalah nomor 1 memang kita harus bisa bermanfaat, ya kan. Nomor 2 adalah itu murah, terus mudah dilakukan, dan akhirnya kita bisa konsisten lah dengan Luar biasa. Amin. Mas, sekarang 13 tahun berkarir di Indonesia, kemudian apa yang akan menjadi capaian Willy Winarko di tahun 2025, Mas? Yang benar-benar kayak harus gua capai. Sama pesan-pesan buat temen-temen nih yang mau berkonten dari awal tuh gimana gitu pesan-pesannya? Iya. Kalau apa ya? Kalau menurut aku 13 tahun tuh kayak waktu yang cukup singkat ya. Dan masih banyak yang aku belum capai. Mungkin salah satu yang pengen aku kerjakan adalah mau bikin musik terus, mau bikin karya terus. Ya, apa ya? Dulu pas aku ngantor, itu aku pengen banget ada di posisi sekarang gitu. Bisa hidup dari saat konten ini. gitu. Pada saat ini banget gitu, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya di sini ya gitu. Saya sangat berterima kasih gitu akan
apa ya, ya rezeki yang sekarang gitu. Karena kalau zaman dulu susah gitu kan untuk ya kita harus banyak hal yang apa ya ngomongnya, ya melakukan sesuatu yang kurang kita sukai ya. Tapi ngelihat teman-teman atau ngelihat banyak orang gitu kayak wah enak kali ya untuk kita bisa bikin konten, kita bisa ngobrol kayak gini dan kita bisa ngobrolin bikin kesuksesan. Waduh kesuksesan. Enggak lah. Ya, bisa ngobrol-ngobrol dan bisa bikin musik dan sebagainya dan bisa hidup gitu. Ya sekali lagi kalau dulu aku kerja untuk bisa ngidupin karyanya gitu. Sekarang karyanya bisa ngidupin saya itu udah alhamdulillah gitu. Keren banget aja. Iya, itu udah apalagi sih yang mau dicari ya kan? Dia tanya apalagi coba gitu. Paling ya apa sih ngebanggain orang tua lah, ya kan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Paling itu aja. Aku bukan orang ya mungkin ini di luar topik atau agak beda sama orang lain gitu, tapi aku tuh orangnya cukup realistis gitu. Jadi nggak, wah saya mau A, B, C, D, banyak hal. Iya kan. Punya banyak mimpi atau ya banyak yang mau dicapai. Aku lebih kayak oke hari ini kerjaannya apa, ya kita kerjain. Ya apakah kita punya harapan-harapan ya punya lah. Mau bikin musik dan sebagainya. Tapi mungkin ya yang penting adalah kerjaan kita hari ini aja udah gitu. Apa kerjaan kita udah aman, keluarga udah aman, ya udah gas terus, sikat terus. Guys, luar biasa Mas. Terima kasih udah mampir ya Mas ya. Aku yang terima kasih banyak. Mungkin pesan terakhir untuk Gen Z Mas, orang-orang yang di luar sana pengen nge-rap menjalani hidup yang ingin Willy Winarko hari ini jalani. Ya yang penting apa ya? Kalau tadi jalanin dulu tuh nomor 1, nomor 2 ya jangan lupa aja ya mimpi boleh tinggi tapi realistis juga. Yang penting itu sih. Pokoknya lu mau ngerjain apapun itu, mau bikin karya kek, mau jadi pengusaha kek, mau sukses kek atau dan sebagainya itu tetap yang di depan nih harus dikejar nih. Ya kan? Pokoknya yang di depan, apa yang di depan mata kita di depan aja mata dulu, kita dulu itu harus dikejar. Harapan boleh tinggi, mimpi boleh tinggi, tapi jangan lupa buat realistis. Oke, mantap. Mas, terima kasih loh Mas sudah mampir warungku. Iya, makasih ya Mas, mantap. diminum kan? Udah ya, Enak ini saya ya. Ini tadi habisnya di berapa ini? 13.000 aja Mas. Oh 13.000. Iya. Bisa pakai kartu nggak ya? Oh bisa, kartu remi bisa. Kartu remi. Aman. 13.000 aja nggak apa-apa. Ojo luwe Mas, aku kepenaan Anda. Kayaknya nggak usah aja deh Mas. Nggak usah aja. Orang batik gitu. Malah orang pemasukan. Pemasukan. Wongku aku bayarku nganggo apa? Bahagia kayak semu nek ra nganggo duit nganggo apa? Mas, ini makasih ya Mas. Yang jelas di sini warungnya kita tuh murah-murah Mas. Karena sehat itu nggak perlu mahal, bisa membudidayakan rempah-rempah Indonesia. Ini mantap. Cheers dulu Mas.